Kemudian faktor formulasi. Tadi kita udah belajar tentang fisiokimia, kita belajar tentang formulasi. Jadi derajat kehalusan dari serbuk itu sama aja ya tadi ya, ukuran partikel atau particle size, kemudian bentuk kristal zat aktif, keadaan obat, ester, garam, kompleks hidrat atau anhidrat, zat tambahan yang digunakan, alat dan keadaan fisik yang digunakan untuk membuat sediaan. Sebenarnya sama aja sama yang tadi. Faktor formulasi yang mempengaruhi kecepatan melarutnya zat aktif salah satunya adalah penambahan dari eksipien. Jadi sebetulnya penambahan dari eksipien itu kan untuk menghasilkan sifat dan bentuk obat yang kita inginkan ya. Untuk meningkatkan kompresibilitas dari bahan aktifnya juga, meningkatkan stabilan dari bahan aktif, mengontrol laju absorpsi, serta meningkatkan bioavailabilitas dari obatnya. Itu sebenarnya adalah manfaat ditambahkan eksipien. Tapi apakah eksipien itu betul-betul berguna sesuai dengan apa yang dimaksudkan atau tidak gitu ya? Kita perlu mempelajari itu juga. Kemudian faktor teknologi, penguatan cetakan. Jadi kalau kita pas ngepres itu ya, kalau misalkan tekanannya tidak sesuai ya, nanti akan berpengaruh terhadap tablet yang dihasilkan juga. Cara dan waktu lama pencampuran bahannya juga berpengaruh. Kemudian proses biofarmasika yang dialami di obat di dalam tubuh. Tadi ada pelepasan, pelarutan, transfer, distribusi, dan absorpsi. Nah, kita pertama di proses pelepasan dulu. Pelepasan itu apa? Atau liberasi ya. Mekanisme yang terjadi terkandung keadaan zat aktif dalam sediaannya. Nah, zat aktif tercampur secara fisik, bentuk sediaannya padat. Zat aktif yang terlalu dalam pembawa, suppositoria atau salep, kemudian zat aktif terdispersi, suspensi atau emulsi. Pelepasannya itu tergantung tadi ya dari ya mekanisme proses pelepasan yang terjadi berbeda-beda untuk tiap bentuk sediaan. Lepasnya zat aktif dari pembawa bisa dalam keadaan atau bentuk partikel yang belum terlalu dari tablet, bisa sebagai bentuk molekul dari misalnya contohnya seperti suppositoria basis lemak di mana zat aktifnya terlalu dalam basis. Nah, ini contohnya pelepasan dari sediaan tablet. Ada tablet salut, kemudian tabletnya itu terjadi pelarutan dari penyalutnya. Nah, ini inti dari tabletnya yang tidak tersalut. Jadi kan kalau tablet salut itu ada beberapa lapis ya tabletnya. Kemudian setelah salutnya lepas baru inti isi dari tabletnya terdisintegrasi, kemudian jadi granul terpecah-pecah ya, jadi granul, kemudian terdisintegrasi lagi dengan pelarut yang ada di dalam tubuh ya. Kalau misalnya itu di lambung ya larutan asam lambung gitu ya, kemudian sampai jadi bentuk benar-benar yang terpisah-pisah semua obat dengan eksipiennya. Kemudian mekanisme penghancuran tablet, pengembangan bahan penghancur. Jadi kalau tablet itu ada penghancur, pengisi dan sebagainya ya, itu ada maksudnya tertentu. Kemudian reaksi kimia, pembebasan gas CO2, pengikisan. Kemudian ini contohnya bahan pengembang. Ini contohnya bahan penghancur tadi ya. Mekanisme hancurnya supo, meleleh, larut. Nah, ini pelepasan supo, hancurnya pembawa meleleh atau melarut. Partisi dari pembawa ke cairan rektal diikuti proses difusi dalam pembawa. Jika terlalu dalam pembawa, untuk kasus pembawa suppositoria basis lemak seperti olem kakao dan dalam cairan rektal dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Nah, ini proses pelepasan dari sistem dispersi emulsi zat aktif terlalu dalam fase internal. Terjadi pemindahan dari zat aktif yang dari fase eksternal ke cairan tubuh tempat pemberian obat berdasarkan perbedaan konsentrasi dan koefisien partisinya. Nah, ini terjadinya pemindahan zat aktif ke medium lain diikuti proses pemindahan atau difusi dari molekul zat aktifnya dalam medium pembawa dari kadar yang tinggi ke kadar yang rendah.
Ini yang suspensi ya. Ini proses pemindahannya dari zat aktif, dari suatu molekul pembawa yang jenuh dengan zat aktif ke media lain. Jadi cairan tubuh pada tempat pemberian obat berdasarkan perbedaan konsentrasi dan koefisien partisinya. Jadi kalau bentuknya cair itu kan udah cair ya, jadi tinggal ini aja kelarutan di dalam mohon maaf, maksudnya kelarutan di dalam tempat absorpsinya atau di lambung ya, kalau misalnya itu di lambung. Perpindahan terjadi pada antarmuka permukaan, terjadinya perpindahan dari medium lain diikuti proses pelarutan zat aktif dan proses difusi dalam medium pembawa. Ini proses pelarutan atau disolusi. Pelarutan atau disolusi terjadi jika zat aktif dalam keadaan tidak terlarut dalam sediaan, misalnya dispersi dalam pembawa minyak, kemudian proses pelarutan terjadi dalam pembawa sediaan atau setelah lepas dari sediaannya. Untuk proses disolusi, untuk perhitungannya kita bisa lakukan dengan hukum Fick atau hukum Noyes and Whitney. Ini rumusnya, nanti kita akan bahas ini di praktikum ya, rumusnya ya. Akan kita bahas rumus ini di praktikum, nanti akan kita pelajari. Dan proses difusi terjadi dalam medium, dalam keadaan zat aktif terlarut dalam medium, kemudian molekul zat aktif bergerak dari kadar tinggi ke kadar rendah. Nah, ini rumusnya ya untuk difusi. Mengikuti hukum Stokes-Einstein, ini K-nya itu ketetapannya, T suhu, R jari-jari molekulnya, N kekentalan atau viscosity. Kemudian proses perpindahan atau transfer. Jadi perpindahan dari suatu medium ke medium lain berdasarkan perbedaan konsentrasi dan koefisien dari partisinya. Sebenarnya intinya sama ya. Dari semuanya itu adalah intinya memindahkan dari bentuk sediaannya ke ini ya, bisa diabsorpsi gitu. Ini contohnya tablet tadi ya. Tablet dipecah jadi granul, kemudian granul terpecah-pecah lagi jadi serbuk dan obat dan eksipien, kemudian terdisolusi, dilarut gitu ya, kemudian masuk obatnya ke ini ya, terabsorpsi ya di dalam media absorpsinya, kemudian masuk ke dalam sirkulasi darah. Ini untuk suspensi, karena suspensi ini cair ya, langsung ya, tidak mengalami disintegrasi. Jadi ini bedanya ya, kalau tadi tablet itu mengalami disintegrasi, tapi kalau suspensi ini enggak, langsung dari suspensi langsung disolusi. Jadi lebih cepat ya, sebenarnya kalau suspensi itu lebih cepat, karena langsung disolusi, langsung diabsorpsi. Kemudian ini rute pemberian dari obatnya, jadi ada oral, rektal, perkutan, dan sebagainya. Bla bla. Terima kasih atas ini ya, perhatian kalian yang sudah diberikan selama 1 jam lebih ini ya. Saya sudah ini ya, untuk diskusinya kita lanjutkan di Meet, sorry bukan Meet, di Classroom. Nanti saya akan memberikan kepada kalian link room ya. Saya buatkan dulu. Saya buatkan roomnya. Ini roomnya bisa untuk praktek dan juga untuk ini ya, ini untuk praktek
dan juga untuk teori. Ini untuk kelas A, itu kodenya 3Q, AG, ZG, ini Z ya, ZG 3. Kemudian untuk kelas B, jadi ini nanti roomnya, GC-nya itu praktek plus room, teori. Ini sama pakainya. Kalau yang B ini K, S, 3E, U, WO, gitu ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Kalau ada pertanyaan, nanti disampaikan di GC. Jadi saya minta tolong, nanti saya akan buat semacam tugas di GC. Nanti tugasnya itu adalah kalian diskusi. Kita tugasnya adalah diskusi. Nanti saya akan memberikan tugas nanti tugasnya itu kalian tinggal tanya jawab di sana ya. Jadi setiap orang itu bisa melihat apa yang ditanyakan oleh temennya. Nah, boleh kalian itu tanya juga atau kalian menjawab pertanyaan dari punya siapa. Jadi boleh. Nanti kalau misalkan mau menjawab, misalkan di sana yang sudah komentar itu Anita misalnya ya. Jangan Anita. Kok saya ingat ya Bu Anita malah ya. Andini. Misalkan Andini. Andini ini sudah komen pertanyaan ya. Sudah memberikan jawab pertanyaan. Nanti misalkan Lala mau jawab dari Andini boleh. Nanti tulisannya gini. Menjawab pertanyaan Andini. Terus titik 2, dijelasin tuh jawabannya untuk Andini. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat ya. Saya tutup. Selamat istirahat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.